Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ruang kita yang dirahmati oleh Allah, seringkali kita merasakan rasa tidak suka atau iri melihat keberhasilan, melihat kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Nah, perasaan seperti itu tidak perlu kita pelihara, harus dijauhkan dari diri kita karena itu akan sangat merusak iman dan bisa menghapuskan kebaikan kita selama sebelumnya dan bisa menghapuskan kebaikan kita sebelumnya. Apa sih iri dan apa juga dengki atau hasud? Iri yaitu perasaan tidak suka, tidak senang dengan kenikmatan yang diperoleh oleh orang lain dan disertai dengan keinginan untuk menyaingi orang tersebut. Kemudian dengki, apa sih dengki atau hasud? Dengki atau hasud yaitu rasa tidak suka melihat kebahagiaan yang diperoleh oleh orang lain dan berusaha ingin menghilangkan kebahagiaan yang diperoleh oleh orang lain tersebut. Bahaya sekali kan, bukan para sahabat? Nah, oleh karena itu perasaan seperti ini tidak boleh dipelihara pada diri kita, harus segera dimusnahkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sendiri bersabda di dalam hadisnya yang artinya bahwa hasud itu bisa merusak yang artinya bahwa hasud itu bisa merusak iman sebagaimana jadam yang merusak madu. Khasiat madu sudah bagus, namun bila dirusak oleh jadam maka tidak akan berarti apa-apa. Sama seperti hasud yang ada diri kita, yang ada pada diri kita. Kita sudah bagus amalnya, namun apabila ada setitik hasud pada diri kita, maka akan menyebabkan merusak iman. Di dalam sebuah hadis Nabi yang lain disebutkan bahwa Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hataba. Hadis riwayat Bukhari. Takutlah kalian, jauhkan diri kalian dari hasud. Sesungguhnya hasud itu bisa memakan kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Nauzubillah min dzalik. Kita tidak boleh memiliki hasud pada diri kita kepada orang lain. Justru marilah kita bangun saling memotivasi pada diri kita untuk fastabiqul khairat, berbuat baik, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang boleh kita iri hanya dua kondisi atau dua orang menurut hadis Nabi Muhammad. Yang pertama yaitu orang yang diberikan kekayaan oleh Allah dan dia menyalurkannya secara hak. Dan yang kedua adalah orang yang diberikan oleh Allah hikmah atau ilmu dan dia mengajarkan dan mengamalkannya dengan baik. Ini yang boleh kita iri. Lalu bagaimana sih cara kita supaya kita bisa menata hati kita, menghindarkan diri kita, menjauhkan dari penyakit hati yang namanya iri, dengki, dan hasud ini? Para teman-teman, para sahabat sekalian, sebenarnya mudah sekali asal kita mau berusaha untuk menata hati kita. Bagaimana caranya supaya kita terhindar dari sifat hasud atau iri dan dengki? Yang pertama adalah senantiasa bersyukur kepada Allah dengan setiap nikmat yang kita miliki. Setiap orang punya rezeki yang berbeda, setiap orang punya takdir yang berbeda. Namun kita boleh berusaha untuk meraih takdir terbaik kita. Yang harus kita lakukan, apapun hasilnya, kita bersyukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah dengan takdir yang kita miliki. Dengan keluarga yang kita miliki, kita harus bersyukur bagaimanapun kondisinya. Dengan harta dan rezeki yang kita miliki, kita harus bersyukur. Pekerjaan kita harus kita syukuri dan kita nikmati. Jika kita syukuri, maka tidak akan ada penyakit hati pada diri kita. Tidak akan ada rasa iri pada diri kita kepada orang lain. Karena bibit dari rasa iri dan dengki kepada orang lain adalah kita kurang bersyukur. Karena kurang bersyukurnya kita dengan kondisi yang kita miliki. Dan ingatlah bahwa ketika kita bersyukur, semakin bersyukur maka Allah akan menambah nikmat kita. Jadi syukurilah apa yang ada pada diri kita dan tidak usah banyak menengok pada orang lain. Yang kedua adalah jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ini adalah kesalahan yang fatal karena setiap orang punya kelebihan dan punya kekurangan. Setiap orang punya nasib dan takdir yang berbeda. Kita bisa berusaha, namun jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Lebih baik kita tidak usah terlalu banyak menengok ke atas, tapi banyaklah menengok ke bawah. Tapi banyaklah menengok ke bawah supaya semakin syukur rasa kita kepada Allah. Dan yang ketiga adalah
Lihatlah kelebihan dan potensi yang kita miliki. Setiap orang punya kekurangan, tapi setiap orang pula punya kelebihan. Mungkin orang yang kita iri kelihatan dari kita hanya kelebihannya saja, belum kelihatan kekurangannya, sehingga kita merasa iri pada mereka. Namun, konsentrasilah, lihatlah kelebihan diri, supaya kita merasa bahwa kita juga bisa seperti orang lain. Marilah kita fokus dengan kelebihan diri kita. Apa sih yang kita punya? Ini konsentrasi, gali kelebihan diri kita yang kita miliki. Yakinlah bahwa kita juga punya kelebihan yang nanti juga bisa kita tonjolkan dan bisa membuat orang lain iri dan ingin seperti kita. Berikutnya yang keempat adalah pupuk dan berdayakan kelebihan potensi yang kita miliki. Sebagus apapun kelebihan kita, apabila tidak kita pupuk maka akan sirna. Namun sebaliknya, sekecil apapun kelebihan kita, apabila kita pupuk sehingga menjadi besar, dan kemudian kelebihan kita itu bermanfaat bagi orang lain, maka itu akan semakin baik bagi diri kita. Akan semakin baik pada pembentukan mental kita untuk tidak iri kepada orang lain. Karena itu, pupuklah kelebihan kita, potensi kita, gali dan berdayakan, kemudian manfaatkan untuk orang lain. Bisa kan? Upayakan kelebihan kita itu bisa membantu dan bermanfaat bagi orang lain. Ingatlah bahwa orang yang paling baik adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Berikutnya yang kelima adalah temukan lingkungan dan komunitas yang mendukung kita. Ikan besar di kolam kecil akan lebih baik daripada ikan kecil di kolam besar. Nah, maksudnya apa? Ketika kita punya kelebihan yang sedikit, tapi komunitas kita mendukung dan menghargai kelebihan kita, bisa manfaatkan kelebihan kita, maka kita akan menjadi berharga, kita akan menjadi besar. Meskipun lingkungan kita itu hanya lingkungan yang kecil dan lingkungan yang biasa-biasa saja. Namun jika lingkungan kita besar, lingkungan kita bergengsi tapi tidak menghargai dengan kelebihan kita, kita tidak bisa bermanfaat bagi mereka, maka itu akan percuma. Lebih baik kita punya lingkungan yang sederhana, yang biasa-biasa saja, tapi kita bisa berperan dan bermanfaat di dalamnya. Yang keenam adalah pujilah orang lain dengan setulus hati. Bila kita menemukan orang-orang di sekitar kita yang lebih dari kita, atau lebih berkarya dari kita, lebih bermanfaat dari kita, lebih menonjol dari kita, maka pujilah dan dukunglah dengan tulus hati, karena itu akan membantu kita untuk berpandangan positif terhadap kelebihan-kelebihan yang dimiliki orang lain, dan akan memotivasi kita untuk bisa lebih baik daripada orang-orang yang kita puji. Yang ketujuh adalah hindarkan diri dari hal-hal yang bisa menyebabkan kita berpikiran negatif. Kita tidak bisa menghindarkan diri dari sosmed. Ada WA, ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube, dan ada juga Facebook. Nah, kita tidak bisa menghindari dari melihat dan membaca, menyaksikan apa yang ada di medsos itu. Namun sedapat mungkin, apabila hal tersebut justru membuat kita berpikir negatif, lebih baik dihindari. Kecuali hal tersebut bisa membuat kita berpikir positif, silakan dilihat, dinikmati, karena itu akan maju kita untuk termotivasi, bukan malah iri atau dengki. Namun jika itu tidak bisa kita raih, kita tidak bisa seperti mereka, dan malah menimbulkan iri dan dengki, lebih baik tidak usah kita lihat, lebih baik itu kita hindari. Berikutnya, supaya kita terhindar dari iri dan dengki serta hasut adalah hargai diri kita. Anggap kita berharga. Jangan selalu konsentrasi dengan diri orang lain, tapi diri kita tidak kita hargai. Ingatlah bahwa kita juga berharga, kita punya potensi, punya kelebihan, dan kita juga punya sesuatu yang bisa kita banggakan. Sehingga dengan menghargai diri kita, kita akan merasa bahwa kita juga bisa berharga, kita juga bisa besar seperti orang lain, seperti orang yang kita iri atau kita dengki, seperti orang yang kita ingin seperti mereka. Hargai dan banggakan diri kita sendiri. Membanggakan diri tidak harus sombong, akan tetapi kita menghargai diri sehingga bisa menempatkan diri dengan baik dan dihargai oleh orang lain. Orang yang bisa menghargai dirinya sendiri akan dihargai oleh orang lain. Pepatah Jawa mengatakan bahwa
Aji neng diri tumuju neng lati, aji neng rogo soko busono. Hargai diri kita dengan penampilan yang menarik, dengan penampilan yang membuat kita akan bisa dihargai orang lain. Hargai diri kita supaya kita juga dihargai oleh orang lain. Nah, insya Allah trik-trik dan cara tadi akan menghindarkan kita dari sifat iri, dengki, dan hasud. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah bersihkan hati, menata hati kita dari iri dan hasud, sehingga kita tidak rusak imannya dan juga tidak akan termakan kebaikannya. Usikum wa nafsihi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.